Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Nah, pertama-tama sebelum saya menjelaskan materi lewat video ini, saya ingin mengabsen kalian. Nah, absensinya ada di Google Classroom yang saya kirim. Seperti biasa, sama dengan yang kemarin cara mengisi absennya. Nah, di video kali ini yang saya buat adalah mengenai tentang dasar-dasar kewirausahaan. Nah, jadi di kelas 11 ini pada tahun ajaran ini saya mengajar 2 mata pelajaran. Pertama akuntansi keuangan, yang kedua kewirausahaan atau produk kreatif. Yang akan saya bahas di video ini mengenai tentang dasar-dasar kewirausahaan bab 1. Nah, itu ada di buku paket kalian di halaman 3. Jadi PowerPoint yang saya buat ini sama dengan apa yang di buku kalian mengenai dasar-dasar kewirausahaan. Nah, di sini ada definisi kewirausahaan dan wirausaha. Nah, jadi kita harus paham apa itu definisi kewirausahaan dan wirausaha. Nah, kewirausahaan secara umum adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, jadi kemampuan seseorang atau ide gagasan seseorang untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang ada nilai tambah atau nilai jualnya. Misalnya seseorang membuat masker. Maskernya beda dari yang lain, ya kan? Sekarang tuh udah banyak. Contohnya kayak masker scuba. Itu dia udah nggak ada tali tapi langsung masuk ke telinganya untuk dipakai maskernya. Jadi kewirausahaan secara umum adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, jadi ini ide seseorang atau kreatifnya seseorang untuk menciptakan sesuatu produk, barang yang ada nilai tambahnya, siap dijual dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kata wirausaha mengacu kepada orang atau subjek yang melaksanakan tindakan kewirausahaan. Jadi wirausaha ini adalah orang yang melakukan kegiatan wirausaha. Nah, misalnya kamu punya usaha sepatu. Nah, yang menjalankannya itu adalah wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang melakukan kewirausahaan atau menjual barang, membuat produk, menjual produk yang siap dijual. Wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Nah, misalnya seorang wirausaha punya ide, ya kan, dia ingin membuat makanan, contohnya kayak bakso bakar. Nah, bakso bakar ini diciptakan oleh seseorang itu yang untuk siap dijual, dan bakso bakarnya itu ada nilai tambah dari bakso bakar lain, ya kan, yang tadinya ide menjadi sebuah kenyataan. Nah, ada nilai tambah juga di dalam produk atau makanan yang dibuat oleh si wirausaha itu. Nah, wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu usaha. Ini menurut Mahfudz. Ya, jadi wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu usaha. Jadi usaha itu berjalan tergantung si wirausahanya tersebut. Jika wirausahanya ini dia pandai dalam menyusun, mengelola, memanajemenkan sesuatunya, pasti usahanya itu akan berhasil, ya kan? Nah, yang kedua di sini ada ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Nah, menurut Meredith tahun 2005, wirausaha haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan, yaitu mampu berpikir dengan penuh perhitungan serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahnya, ya kan? Jadi si pelaku usaha ini atau wirausaha harus seseorang yang mampu melihat ke depan. Nah, intinya dia harus berinovasi. Jadi nggak jalan di tempat, nggak gini-gini aja gitu. Jadi misalnya untuk tahun ke depan, yang tadinya dia hanya menjual bakso bakar, di tahun ke depan dia misalnya menjual ceker, pedas. Nah, jadi harus berinovasi.
ya kan? Di sini yaitu mampu berpikir dengan penuh perhitungan secara serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahnya. Nah, contoh dari usaha makanan tadi kan setiap orang pasti bosan, ya kan? Nggak mungkin dia setiap hari beli makanan yang sama. Oleh karena itu si pelaku usaha atau wirausaha membuat inovasi baru yang tadinya makanannya hanya ada produk A. Nah, di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya ada makanan yang baru yang berbeda. Nah, pasti konsumen ingin merasakan produk baru dari si wirausaha tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri dan watak. Kan ciri-ciri dan watak itu ada di halaman 6. Di halaman 6 itu ada ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Nah, yang pertama adalah percaya diri. Nah, ini percaya diri. Jadi seseorang wirausaha itu harus percaya diri. Yang kedua ada berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga ada pengambil risiko. Nah, percaya diri terbagi menjadi 3 lagi. Ada kepercayaan, mandiri, dan optimis. Nah, jadi dia harus optimis. Seseorang pelaku usaha tuh atau wirausaha harus optimis. Nggak boleh pesimis. Jadi dia harus punya prinsip, saya pasti berhasil menjalankan usaha ini. Terus yang kedua ada berorientasi tugas dan hasil. Nah, yang pertama ada haus akan prestasi. Orientasi hasil, tekun dan tabah, kerja keras, energik, penuh inisiatif. Nah, intinya dari berorientasi tugas dan hasil adalah dia harus kerja keras, pantang menyerah. Misalnya usahanya lagi turun, nah dia tetap kerja keras. Terus ada inisiatif baru, misalnya mau membuat apa lagi agar usahanya tetap berjalan. Nah, yang ketiga ada pengambil resiko. Di sini ya, dia mampu mengambil resiko. Yang kedua, suka pada tantangan. Nah, misal tantangan baru apa? Tantangannya misalnya ada seseorang yang menjalankan usaha yang sama. Nah, pastikan si wirausaha ini dia membuat sesuatu yang baru. Nah, tantangan dia, wah, misalnya saya ingin membuat apa lagi gitu, agar konsumen tidak beralih ke usaha yang baru dibuat oleh seorang yang melakukan usaha juga. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan, ya kan? Kepemimpinan yang pertama adalah mampu memimpin, yang kedua dapat bergaul dengan orang lain, yang ketiga menanggapi saran dan kritik. Nah, jadi dia harus pintar bersosialisasi terhadap lingkungannya. Misalnya untuk mempromosikan usahanya. Nah, terus dia harus memimpin orangnya, nggak boleh pelin-pelan. Misalnya kalau A ya udah A, nggak boleh B. Jadi berpikir kalau udah misalnya dia ingin menciptakan sesuatu yang baru, jenisnya seperti ini, ya udah lakukan yang ingin pertama dia lakukan, nggak boleh berubah. Nah, yang ketiga menanggapi saran dan kritik, dia harus terima saran-saran dan kritik dari orang lain. Nah, yang namanya usaha baru dibuat tuh pasti ada saran, misalnya wah ini kurang pedas, ya kan, terus kurang besar, kemasannya kurang bagus. Nah, itu harus kita terima. Nah, yang selanjutnya ada keorisinilan. Nah, di sini ada inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa. Nah, jadi harus si pengusaha ini wirausaha harus inovatif. Inovatif tuh selalu menciptakan hal-hal yang baru, terus kreatif juga agar usaha kita berbeda dari usaha-usaha yang lain. Nah, misalnya jenis usaha kita sama, tetapi kita harus bisa membedakannya dari benak konsumen. Misalnya, wah ini usaha A bakso bakarnya lebih menarik dibanding usaha B, ya kan, karena kemasannya lebih bersih atau lebih lucu. Nah, dari si usaha B. Nah, padahal dia buka usahanya sama, bakso bakar, ya kan, misal bakso bakar A dengan bakso bakar B. Yang membedakan dari A dan B adalah dalam kemasannya, terus dari ukurannya. Misalnya yang A lebih besar ini dari yang B, padahal nggak lebih besar, cuma dibuat agar tampilannya lebih menarik. Nah, selanjutnya ada berorientasi ke masa depan. Nah, dia berpandangan ke depan, perseptif atau cerdik. Nah, jadi dia selalu optimis. Pokoknya saya pasti bisa seperti ini gitu. Jangan takut rugi. Nah, di sini ada karakter wirausaha sukses.
Pertama, ada motivasi berprestasi, ada bekerja keras, tidak menyerah, semangat, teman. Nah, ini hal-hal yang harus dimiliki seorang wirausaha. Karakter seorang wirausaha, terus kepemimpinannya, dia berani bertindak. Terus ada tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, terbuka kepercayaan. Terus ada jaringan usaha, channel, misalnya jaringan kerja, banyak teman, kerjasama. Biasanya jaringan usaha ini adalah komunitas-komunitas. Ya, jadi kita harus banyak-banyak sharing. Terus banyak-banyak menerima tanggapan-tanggapan dari usaha lain. Nah, di sini ada orientasi ke depan, visioner, terus berpikir positif dan pengetahuan. Yang terakhir ada menghadapi perubahan. Dia harus berpikir keras, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinil. Nah, jadi seorang wirausaha nih harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, yang paling penting itu adalah dia harus bekerja keras, tidak pantang menyerah, semangat dan komitmen. Nah, kalau di awalnya dia udah nggak mau kerja keras, ya usahanya nggak bakal berjalan. Jadi yang harus pertama itu adalah yang dimiliki adalah ide, kerja keras, tidak menyerah, dan semangat. Nah, setelah ini berjalan, dia harus berinovasi, berkreatif. Nah, baru ada jaringan usaha, jaringan kerja. Misalnya ada channel-channel hal-hal yang baru dari usaha lain agar usaha kita bisa berkembang. Nah, di sini ada manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Ya kan, manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Nah, dalam berwirausaha tidak cukup hanya memiliki ide kreatif dan modal usaha. Calon wirausaha sebaiknya memiliki karakter sebagai wirausaha sukses. Dengan karakter wirausaha sukses, potensi keberhasilan usaha akan lebih diraih. Nah, ada beberapa wirausaha sukses yang memiliki bakat sejak lahir dan ditunjang oleh latar belakang keluarga yang menjalankan dunia usaha. Nah, dari turun menurun, misalnya orang tua kita punya usaha, nah terus dilanjutkan ke anaknya lanjutkan ke anaknya, ada yang seperti itu. Namun tidak seseorang yang tidak memiliki kedua hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk bisa jadi pengusaha sukses. Nah, misalnya kita tidak ada turunan seorang pengusaha, nah itu tidak kemungkinan kita juga bisa sukses, ya kan? Nah, karakter wirausaha sukses bisa dilatih menjadi sebuah kebiasaan yang akan terbentuk menjadi karakter yang terlatih jika terus dilakukan. Berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika melatih karakter wirausaha. Nah, yang pertama ada motivasi berprestasi. Nah, di motivasi berprestasi ini yang pertama dia bekerja keras. Seseorang yang ingin berhasil dia harus kerja keras. Yang kedua sama yang tadi, tidak mudah menyerah. Yang ketiga memiliki semangat. Yang keempat memiliki komitmen yang tinggi. Nah, yang kedua ada orientasi ke masa depan. Nah, seseorang yang berorientasi ke masa depan atau visioner adalah seseorang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan. Ia selalu berusaha untuk berkarya. Kuncinya berada pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang telah ada sekarang. Nah, dia jadi harus punya pemikiran di orientasi ke masa depan ini. Dia harus punya berpikiran pokoknya usaha saya harus berbeda dari usaha lain walaupun jenisnya sama, ya kan? Misalnya berbeda dari kemasan, dari rasa, dari harga. Nah, itu harus sudah dimiliki seorang pengusaha. Terus dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang pertama, dia berani bertindak, tidak usaha tanpa risiko, ya kan? Tiada usaha tanpa risiko, sesuatunya pasti ada resikonya. Misalnya resiko akan kerugian sering dirasakan oleh pengusaha. Nah, jadi seorang pengusaha itu awalnya dia tidak boleh takut dengan rugi, intinya itu dulu. Nah, butuh keberanian dari seorang wirausaha untuk menembus ketidakpastian dan mengantisipasi resiko kerugian. Nah, yang kedua, membangun tim yang baik. Nah, harus ada teman-teman yang baik yang ingin juga mengembangkan usaha tersebut. Berpikir luas dan berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, berpikiran yang
terbuka. Terus ada percaya diri. Jadi seseorang wirausaha itu harus percaya diri bahwa dia akan berhasil dan bisa melakukan usaha-usaha tersebut. Nah, yang keempat ada jaringan usaha. Yang pertama ada jaringan kerja atau channel, ya kan? Misalnya ada dari jaringan kerja ini dia menjual bahan baku supaya lebih murah dari yang biasa kita beli, ya kan? Contohnya tadi kita mau buka usaha bakso bakar, yang tadinya kita beli bakso bakar harganya sekian. Nah, dari jaringan kerja ini dia punya channel lagi, udah lu beli baksonya di tempat yang lain aja, harganya lebih murah dari yang sebelumnya. Nah, itu keuntungannya kita punya jaringan usaha. Nah, yang kedua ada teman. Nah, teman di sini adalah untuk membangun jaringan yang luas dan kuat. Wirausaha perlu memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas. Semakin luas rekan dan teman, semakin terbuka peluang untuk merekomendasikan usaha pada pihak yang memerlukan. Contohnya kayak mempromosikan, ya kan? Sekarang udah banyak tuh usaha-usaha dijadiin story IG, Instagram, story WhatsApp, ya kan? Itu perlunya teman. Terus ada kerjasama. Nah, kerjasama mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan dalam jaringan usaha akan membuat usaha semakin berkembang. Kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak lain akan membuat nilai tambah di luar hasil usaha. Jadi ada kerjasama. Nah, di sini yang kelima ada tanggap menghadapi perusahaan. Tanggap menghadapi perubahan, ya kan? Yang pertama dia harus berpikir kritis. Yang kedua menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinil. Nah, jadi kelima ini harus dimiliki seseorang pengusaha. Nah, manfaatnya tadi udah dijelaskan. Contohnya yang tadi jaringan usaha, ya kan? Kita menemui supplier yang menjual bahan baku yang lebih murah. Nah, selanjutnya ada inspirasi wirausaha yang sukses di usia muda. Nah, ini adalah namanya Reza Nurhilman. Mungkin masih terdengar asing untuk banyak orang karena kurang begitu terekspos. Namun produk miliknya sudah begitu familiar di Indonesia. Nah, contoh produknya itu adalah keripik Maici. Nah, dia awalnya hanya menjual dari warung ke warung. Nah, karena dia memiliki karakter wirausaha yang tadi sudah dijelaskan, nah dia bisa sukses seperti ini. Nah, ini inspirasi untuk wirausaha yang muda yang ingin sukses. Masih banyak juga inspirasi yang sukses di usia muda, ya kan? Contohnya ada di halaman 21. Nah, di situ ada Putri Tanjung. Nah, inspirasi pertama wirausaha sukses di usia muda adalah anak perempuan dari Khairul Tanjung yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Putri Tanjung menekuni dunia bisnis yang tidak kurang jauh dengan ayahnya. Meskipun usianya masih sangat muda, Putri Tanjung sudah memiliki bisnis jasa. Dia membuka event organizer, ya kan, atau IO. Penolakan oleh sponsor pun pernah dialami. Nah, jadi si Putri Tanjung ini sebelum dia sukses, dia pasti memiliki hal-hal yang merugikan, ya kan? Contohnya kayak di halaman 21 tuh si Putri Tanjung sebelum dia sukses, dia ada penolakan dari orang lain di dalam jasa IO-nya. Nah, itu kalian baca di halaman 21 sampai halaman 23. Itu contoh-contoh inspirasi wirausaha yang sukses di usia muda. Nah, nanti ada soal-soal kuis dari cerita-cerita si wirausaha yang sukses di usia muda ini. Misalnya ada soal tentang siapa gitu, jadi kalian harus tahu. Nah, terus nanti kuisnya di Google Classroom itu saya kirim, ya kan, pilihan ganda. Nanti kalian langsung jawab, jangan lupa di login dengan email kalian masing-masing, terus nama lengkap sama kelas, langsung kirim di Google Classroom juga. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Dan sekian dari materi kewirausahaan ini. Apabila ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ingin ada yang bertanya, bisa di WA saya, WA pribadi, atau di grup kelas kalian masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.